Tiga tokoh sufi yang sangat begitu terkenal dan cukup masyhur, sehingga tiga tokoh sufi ini untuk kita jadikan cermin untuk hidup kita. Dan beberapa hal yang terjadi terhadap tiga tokoh atau yang dikenal tiga kisah dari sufi akan saya jelaskan. Namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kesehatan, memberikan kelancaran, memberikan kesuksesan, dan segala kesusahan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan rizki yang melimpah, diberikan umur yang panjang serta keberkahan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikut kisah sufi yang cukup masyhur. Kisah pertama, kisah tiga imam besar yang merasakan lapar teramat sangat ketika sedang berziarah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Abu Bakar bin Mukri, ketika itu aku bersama dua temanku, Imam Tabrani dan Imam Abu Syekh, di sekitar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh ketika itu kami merasakan sangat lapar. Maka ketika waktu Isya datang, kami menghampiri makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami pun berkata, ya Rasulullah, rasa lapar ini ya Rasulullah. Berkatalah Imam Abul Qasim At-Tabrani, duduklah, kita hanya punya dua pilihan. Ada kalanya rizki mendatangi kita atau kematian yang mendatangi kita. Lalu tertidurlah Imam Abu Bakar dan Imam Abu Syekh, sedangkan Imam Tabrani tetap masih duduk. Maka tiba-tiba datang seorang Alawi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk pintu dan bersamanya dua orang budak yang membawa masing-masing satu keranjang makanan. Maka kami pun makan. Setelah kami makan, berkatalah Alawi tersebut, benarkah kalian yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi? Sesungguhnya aku bermimpi bertemu dengan beliau, lalu beliau menyuruhku agar membawakan makan pada kalian. Subhanallah, subhanallah. Dilanjutkan kisah yang kedua. Kisah yang kedua, Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu pernah melihat Lailatul Qadar, sedangkan umurnya ketika itu baru menginjak 7 tahun. Ayahnya menceritakan kisahnya pada malam ke-27 Ramadan. Imam Nawawi tidur di samping ayahnya. Lalu pada pertengahan malam beliau terbangun dan berkata, wahai ayah, cahaya apa ini yang memenuhi seluruh isi rumah? Maka ketika itu bangun seluruh anggota keluarganya. Mereka pun terheran dan berkata, kami tidak melihat apa-apa. Kemudian ayah berkata, aku tahu bahwa anakku ini melihat Lailatul Qadar. Subhanallah, subhanallah. Dan kemudian kisah yang ketiga,
Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, tidak pernah satu kali pun aku berbohong. Tidaklah aku pernah bersumpah dengan kata demi Allah, baik aku dalam keadaan benar atau salah. Tidaklah aku pernah meninggalkan mandi sunnah untuk menghadiri sholat Jum'ah, baik aku dalam ketika cuaca dingin atau dalam bepergian, dan tidaklah aku merasakan kenyang sejak umurku 16 tahun. Kecuali satu kali, dan itu pun aku muntahkan seketika. Subhanallah. Dan kemudian cerita yang keempat, ini tambahan dari Abi Hurairah radhiyallahu an berkata, suatu malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam keluar tiba-tiba. Beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Maka beliau berkata pada keduanya, apa yang membuat kalian keluar dari rumah kalian malam-malam seperti ini? Maka keduanya berkata, rasa lapar wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, aku demi jiwaku yang berada di genggamannya telah membuat aku keluar sesuatu yang membuat kalian keluar. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekilas beberapa kisah dari para ulama dan juga para sahabat, yang mana kisah ini sudah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya dalam Alkitab Al-Imam An-Nawawi atau yang dikenal dengan Syarah Sahih Muslim, dan kemudian kitab-kitab yang lain yang menjelaskan apa yang saya sampaikan. Dan di antara pun yang saya sampaikan adalah hadis riwayat Imam Muslim, yang tentunya ini merupakan cerita kebenaran, karena hadis riwayat Imam Muslim maktu'un bisihhatihi, maka bisa dipastikan ini kesahihannya dan kebenarannya. Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadikan kita sebagai qudwah atau cermin untuk hidup kita selanjutnya, bagaimana kita untuk menjadikan diri atau meniru apa yang dilakukan para sahabat, para nabi, dan ulama-ulama terdahulu, agar kita senantiasa dijadikan hamba Allah yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat, dan juga agar dijadikan hamba Allah yang tetap istiqomah beribadah kepada Allah, berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekhilafan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.